adik-adik semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan semangat untuk belajar ya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Tamara yang hari ini akan belajar bareng kalian ya adik-adik. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa sih? Nah, hari ini kita mau belajar ilmu pengetahuan sosial bab 1 nih, tentang kondisi geografi wilayah Indonesia. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini ada 5 subbab adik-adik. Yang pertama, letak geografis Indonesia. Yang kedua, kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Yang ketiga, keadaan iklim di Indonesia. Yang keempat, persebaran flora di Indonesia. Dan yang kelima, persebaran fauna di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu kondisi geografis? Jadi, kondisi geografis merupakan suatu keadaan alam yang terjadi pada permukaan bumi di wilayah tertentu, yang meliputi letak, cuaca dan iklim, flora fauna, relief dan jenis tanah, dan sebagainya. Subbab yang pertama, letak geografis Indonesia. Jadi, secara geografis, Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia juga terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, selain itu, wilayah Indonesia juga terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari daratan dan perairan. Untuk luas daratan Indonesia itu adalah 1.922.570 km persegi, sedangkan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Selanjutnya, batas-batas wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 4, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Untuk wilayah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Untuk wilayah selatan berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Pasifik. Untuk wilayah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan untuk wilayah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Subbab kedua, kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Jadi, Indonesia ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau berukuran besar dan kecil. Dari sejumlah pulau tersebut, hanya ada sekitar 6.000 pulau yang sudah berpenghuni, dan sekitar 7.800 pulau yang sudah memiliki nama. Kita masuk ke Pulau Sumatera. Jadi, Pulau Sumatera ini memiliki luas sekitar 473.481 km persegi. Juga di Pulau Sumatera itu, keadaan alamnya, di daratannya ada Gunung Kerinci, Gunung Sinabung, Bukit Barisan, dan Gunung Marapi. Sedangkan di perairannya terdapat Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, dan Sungai Batanghari. Untuk batas wilayahnya, Pulau Sumatera, di utaranya terdapat Teluk Benggala dan Malaysia, di wilayah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa, di wilayah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Kalimantan, dan wilayah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Lalu selanjutnya Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki luas sekitar 128.297 km persegi, dengan keadaan alam di daratannya ada Gunung Salak, Gunung Merapi, dan Gunung Semeru. Di perairannya ada Sungai Bengawan Solo, Waduk Jatiluhur, dan Sungai Cisadane. Batas wilayah Pulau Jawa di bagian utaranya ada Pulau Kalimantan dan Laut Jawa, di wilayah selatannya ada Samudra Hindia, di wilayah timurnya ada Selat Bali dan Pulau Bali, dan di wilayah baratnya berbatasan dengan Selat Sunda. Lalu kita berlanjut ke Pulau Kalimantan, yang memiliki luas sekitar 743.330 km persegi. Dengan keadaan alamnya memiliki daratan yaitu Gunung Raya dan Gunung Kinabalu. Untuk perairannya terdapat Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Mahakam, dan Pantai Kura-Kura. Untuk batas wilayah, Pulau Kalimantan di utaranya berbatasan dengan Malaysia, Brunei, dan Laut Cina Selatan. Di wilayah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Jawa, di wilayah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Sulawesi, dan di wilayah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Pulau Sumatera.
Untuk Pulau Sulawesi memiliki luas sekitar 174.600 km persegi dengan keadaan alam di daratannya terdapat Gunung Kelabat, Gunung Lokon, dan Gunung Latimojong. Sedangkan di perairannya terdapat Sungai Lariang, Sungai Poso, dan Danau Tempe. Untuk batas wilayah Pulau Sulawesi, di utaranya berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Filipina, di selatannya berbatasan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara, di wilayah timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kepulauan Maluku, dan di wilayah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Kita berlanjut ke Pulau Papua, yang memiliki luas sekitar 786.000 km persegi. Dengan keadaan alam, di daratannya terdapat Gunung Jayawijaya, Gunung Yamin, dan Gunung Derabora. Sedangkan di perairannya terdapat Sungai Memberam, Sungai Baliem, dan Pantai Raja Ampat. Untuk batas wilayahnya di Papua, di bagian utaranya berbatasan dengan Samudra Pasifik, di wilayah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru dan Australia, di wilayah timur berbatasan dengan Papua Nugini, dan di wilayah barat berbatasan dengan Kepulauan Maluku. Lalu yang terakhir ada Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Untuk Pulau Bali, luasnya adalah sekitar 5.780 km persegi, dan untuk Pulau Nusa Tenggara, luasnya adalah sekitar 72.877 km persegi. Keadaan alamnya di daratannya terdapat Gunung Batur, Gunung Rinjani, Gunung Agung, dan Gunung Tambora. Sedangkan di perairannya terdapat Sungai Petanu, Sungai Panet, Danau Batu, Pantai Kuta, dan Pantai Lombok. Untuk batas wilayahnya, di wilayah utara berbatasan dengan Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi, di wilayah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di wilayah timur berbatasan dengan Timor Leste, dan di wilayah barat berbatasan dengan Pulau Jawa dan Selat Bali. Selanjutnya kita beralih ke subbab ketiga, yaitu keadaan iklim di Indonesia. Jadi, posisi Indonesia ini kan terletak di garis khatulistiwa. Jadi, hal ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, negara yang memiliki iklim tropis ini adalah negara yang memiliki dua musim. Di Indonesia, kita mengenalnya dengan sebutan musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim penghujan, terjadi di Indonesia pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Sedangkan musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Jadi musim kemarau dan musim penghujan dipengaruhi oleh angin muson yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu, yaitu kurang lebih sekitar 6 bulan sekali. Jadi, angin muson timur itu berasal dari Asia dan Samudra Pasifik dan menyebabkan musim hujan, sedangkan angin muson barat itu berasal dari Australia dan menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Nah, untuk ilustrasi angin muson, adik-adik bisa lihat gambar yang sudah tertera di sini ya. Oke, halo adik-adik semua. Perkenalkan nama aku Kamila dan di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari Kak Tamara tentang pembelajaran IPS. Dan di sini aku akan menjelaskan topik yang keempat yaitu persebaran flora yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa persebaran flora di Indonesia ini terbagi atas dua jenis yaitu Indo-Malayan dan juga Indo-Australian. Nah, kalau Indo-Malayan ini meliputi kawasan Indonesia di bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan juga Bali. Nah, untuk karakteristiknya, yang pertama, jenis meranti-merantiannya sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, dan terakhir, tidak banyak tumbuhan sagu. Nah, selanjutnya untuk tipe yang kedua yaitu Indo-Australian yang meliputi kawasan Indonesia bagian timur yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Papua. Nah, untuk karakteristiknya sendiri yaitu jenis meranti-merantian yang hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak jumlahnya, tidak terdapat berbagai jenis nangka, dan terakhir banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik lihat nih ya sekilas ini,
Itu karakteristik antara Indo-Malayan dan juga Indo-Australian itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya di karakteristik pertama meranti-merantiannya itu sangat banyak di Indo-Malayan, nah ini berbalik di Indo-Australian itu meranti-merantiannya hanya sedikit. Jadi kalian pastiin hafal dan juga paham tentang ciri khas dari kedua jenis flora yang ada di Indonesia ini ya. Jangan sampai ketukar nih antara ciri-ciri Indo-Australian dan juga Indo-Malayan. Nah, selanjutnya kita akan membahas subtopik terakhir yaitu persebaran fauna yang ada di Indonesia. Nah, untuk persebaran fauna yang ada di Indonesia ini terbagi atas 3 jenis, yaitu Asiatis, Peralihan, dan juga Australis. Nah, kalau Asiatis itu meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Jawa, Sumatera, Bali, dan juga Kalimantan. Nah, untuk jenis hewannya sendiri ada gajah, tapir, kerbau, ular, kadal, burung, burung hantu, elang, pesut atau ikan air tawar. Nah, untuk selanjutnya jenis peralihan meliputi kawasan Indonesia bagian tengah, yaitu Sulawesi, Maluku, dan juga Nusa Tenggara. Nah, untuk jenis hewannya sendiri itu ada babi, rusa, anoa, komodo, biawak, maleo, mandar, dan raja udang. Nah, untuk jenis terakhir yaitu Australis meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Halmahera, Papua, dan juga Kepulauan Aru. Nah, jenis hewannya sendiri ada beruang, kanguru, ular, kadal, cendrawasih, dan juga kasuari, serta nuri. Nah, jadi di luar yang ada di PPT ini sebenarnya ada masih banyak jenis-jenis hewan yang terdapat di Asiatis, Peralihan, dan juga Australis. Nah, untuk selengkapnya kalian boleh cek modul kalian masing-masing ya. Nah, dan jangan sampai ketukar ya antara hewan yang ada di Asiatis dan juga Peralihan dan Australis. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam latihan soal. Nah, soal pertama. Indonesia merupakan negara kepulauan. Berikut adalah nama-nama pulau yang termasuk 5 pulau besar di Indonesia, kecuali, nah, kita lihat lagi tadi yang udah dijelasin oleh Kak Tamara bahwa Indonesia memiliki 5 pulau besar. Apa aja nih? Nah, jadi ada 5, yang pertama ada Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan juga Papua. Nah, jadi yang bukan 5 pulau besar yang ada di Indonesia, yaitu Maluku. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman, Maluku. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 2, yaitu berikut adalah hewan yang hidup di wilayah fauna tipe peralihan, yaitu, nah, tadi yang udah aku jelasin nih, ada nih contohnya, tadi udah aku sebutin, fauna yang termasuk dalam tipe peralihan. Nah, jadi tadi kan fauna yang termasuk tipe peralihan itu ada anoa, babi rusa, kuda, monyet, monyet saba, dan juga masih banyak yang lainnya. Jadi dari 4 pilihan ini yang benar adalah anoa. Jadi anoa ini termasuk mamalia yang ada di tipe peralihan. Selanjutnya, Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Mahakam, Pantai Kura-Kura merupakan kenampakan alam perairan yang berada di pulau. Nah, tadi udah dijelasin nih pasti sama Kak Tamara, kenampakan alam yang ada di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, ayo coba diingat-ingat dulu. Nah, jadi kalau misalnya Sungai Kapuas, Barito, Mahakam, dan Pantai Kura-Kura ini berada di Pulau Kalimantan. Jadi dia termasuk kenampakan alam yang ada di Kalimantan. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Nah, selanjutnya Indonesia diapit oleh benua titik-titik dan benua titik-titik. Nah, ayo ingat tadi pasti udah dijelasin sama Kak Tamara tentang letak geografis yang ada di Indonesia. Indonesia itu diapit oleh 2 samudra dan juga 2 benua. Ayo, ingat-ingat apa nih? Nah, jadi jawabannya itu yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Selanjutnya, yang kelima, Indonesia diapit oleh samudra titik-titik dan samudra titik-titik. Ayo, letak geografis Indonesia ingat-ingat lagi. Tadi apa sama apa ya? Tadi kan udah benua nih, Asia dan Australis. Nah, kalau samudra, yaitu yang C, Hindia dan Pasifik. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau Indonesia ini diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik,
dan juga benua Asia dan juga benua Australia. Oke, nah segitu aja pembelajaran IPS untuk hari ini. Thank you banget udah mau dengerin penjelasan dari aku dan juga Tamara. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan juga berguna bagi teman-teman semuanya. Dadah, selamat siang teman-teman semua.